Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran appraisal, feasibility study dan pembiayaan proyek. Ini saya berikan kuliah tambahan setelah saya berikan kemarin melalui GCR ya. Jadi sebelum ujian akhir semester saya masih terutang 2 kali lagi setelah ini ya. Saya harus berikan penjelasan 2 kali lagi. Setelah itu baru kita ujian akhir ya. Nah, baik, kita mulai dengan topik baru, yaitu analisa sensitivitas proyek. Jadi, analisa sensitivitas proyek ini diperlukan dalam penilaian ya, antara membandingkan proyek yang satu dengan yang lain, mana yang lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan parameter dari proyek. Apa saja parameter-parameter tersebut? Contohnya, ada suku bunga. Itu biasanya itu kebijakan moneter yang di luar kendali daripada pemilik proyek atau yang menjalankan proyek ya. Jadi ini suku bunga ini itu kita lihat proyek 1, 2, dan 3 atau proyek A, proyek B itu mana lebih sensitif atas perubahan suku bunga. Gitu. Jadi ada yang sensitif, ada yang kurang sensitif. Gitu. Jadi biasanya kalau digunakan untuk menilai proyek, yang mana yang dipilih dari proyek-proyek yang visible, ini salah satu cara untuk membandingkan satu dengan yang lain. Mari kita lihat ya. Kalau pada kuliah-kuliah sebelumnya itu kita sudah bicarakan tentang decision criteria, yaitu ada BC ratio, ada net present value, ada internal rate of return, ada satu lagi NK ratio. NK ratio ini sebenarnya adalah untuk membandingkan antara cash flow yang positif dan negatif ya. Tapi itu biasanya hampir tidak jauh berbeda dengan BC ratio ya. Baik, untuk ini untuk menambahi seperti saya katakan pada awal tadi bahwa untuk menambahi penilaian yang mana yang lebih tepat dipilih proyek itu antara proyek satu dan yang lainnya, itu diperlukan sensitivity analysis. Nah, mari kita lihat. Nah, sensitivity analysis ini itu adalah seperti saya katakan tadi, perubahan-perubahan parameter pada analisis proyek yang bisa terjadi meliputi perubahan satu ya. Tadi saya sebutkan yaitu suku bunga ya, kebijakan otoritas keuangan tentang suku bunga atau interest rate. Makin besar interest rate-nya, maka makin terbeban proyeknya, artinya benefitnya akan tambah kecil ya, atau cost-nya akan tambah besar. Karena kenapa? Karena untuk pengembalian uang atau nilai uang itu makin besar. Yang kedua adalah kenaikan dan atau penurunan cost stream ya, akibat kemungkinan adanya kekeliruan dalam harga, satuan dan atau volume kuantitas daripada komponen proyek. Jadi pada kuliah-kuliah kita terdahulu ya, saya sudah sampaikan bahwa bill of quantity atau estimasi biaya proyek yang sudah dibuat itu ada kalanya sering perlu ada perubahan-perubahan di lapangan, baik akibat perubahan fisik atau perubahan time schedule dan segala macam, sehingga mengakibatkan ada kemungkinan kerja tambah kurang ya. Kerja tambah kurang ini kita perhitungkan, walaupun dalam perhitungan kita sebenarnya kita bekerja dalam constant price ya, itu tetap saja akan berpengaruh terhadap proyek. Jadi kalau volumenya ada tambah kurang,
maka itu disebut namanya ada physical contingencies. Physical contingencies ini mempengaruhi biaya daripada project. Physical contingencies bisa saja terjadi pada investasi dan bisa juga pada tahap operasi dan pemeliharaan. Nah, dari semua komponen cost atau biaya proyek ya, kecuali bunga tadi sudah di nomor 1 ya, itu merupakan bagian yang harus diteliti terhadap proyek tersebut supaya kita harus punya pegangan gitu ya. Proyek A apakah pembuatan detail design dan survei dan pengamatan proyek itu begitu longgarnya sehingga ada kemungkinan pekerjaan tambah kurang besar, maka untuk proyek-proyek yang seperti itu sensitivity analysis terhadap cost stream menjadi penting. Kemudian yang ketiga, kemungkinan kenaikan dan penurunan benefit stream. Akibat kemungkinan adanya kekeliruan dalam menetapkan tarif, harga dan atau volume kuantitas daripada komponen produksi, output daripada proyek. Nah, jadi sama dengan cost tadi ya, kalau ada di benefit pun juga ada tambah kurangnya. Contohnya, kalau proyek kita proyek irigasi, kita rencanakan bisa pola tanamnya 2 kali setahun dengan total produksi kalau kita tanam padi umpamanya 7 ton per tahun. Kemungkinan proyeksi seperti ini ya bisa saja tidak tercapai sehingga benefit streamnya bisa berkurang atau bisa lebih. Jadi bisa tambah kurang ya. Kemudian seperti contohnya proyek air bersih, penetapan tarif. Penetapan tarif itu kan diproyeksikan ke depan, dan pada saat kita menghitung itu, kita hitung constant price, itu kan pada saat kita investasi, kita tetapkan harga investasi. Tetapi besaran itu bisa saja pada saat implementasi gitu ya, implementasi itu nilainya tidak sesuai dengan itu. Berarti ada kemungkinan tambah kurang. Itu juga akan mempengaruhi cash flow atau benefit dan cost daripada project. Jadi oleh karena itu 3 komponen ini ya, itu harus dilakukan satu simulasi atau analisis sejauh mana proyek tertentu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini. Ada yang sangat besar pengaruhnya terhadap nomor 1, tapi tidak terlalu untuk nomor 2 dan nomor 3 contohnya. Ya. Tapi biasanya nomor 2 dan nomor 3 itu hampir dampaknya sama ya. Tidak terlalu jauh, tetapi kalau yang nomor 1 itu kebijakan ini bisa berbeda satu dengan yang lain. Mari kita teruskan. Nah, ini saya buatkan satu contoh ya, mungkin contoh soal kita waktu kuliah saya terakhir ya, yang YouTube ya, itu ada 2 proyek yang kita buat sebagai suatu contoh untuk menentukan mana yang paling atraktif gitu ya. Pada saat itu adalah kita memilih proyek yang atraktif atau mana yang kita pilih di antara keduanya. Nah, contoh itu saya gunakan lagi di sini ya, untuk mengevaluasi ya. Ini ada proyek A dan ada proyek B sebagai contoh untuk sensitivity analysis ini. Nah, pada contoh kita ini kemarin, ini proyek sama-sama memiliki total cost sebesar 100 juta di tahun pertama investasi atau N sama dengan 0 ya. Nah, jadi benefitnya itu berbeda
yang proyek B lebih awal mendapat benefit, yang proyek A lebih belakangan dapat benefit walaupun besarannya hampir 2 kali lipat gitu. Nah, kalau kemarin sudah kita buatkan satu analisa berdasarkan decision kriteria, ya, berdasarkan decision kriteria terhadap ini dan kita lihat mana yang paling atraktif, ya. Nah, kalau kita bicara sensitivity analysis, maka setiap kita menganalisis kelayakan proyek, ya, maka kita kan harus tentukan dulu pertama adalah suku bunganya. Jadi misalkan suku bunganya ya itu dianalisis pada 5% gitu. Jadi artinya pada saat kita tentukan harga konstan proyek kita, di sana juga kita tentukan pada tahun kita menginvestasi besarnya interest rate atau suku bunga. Nah, setelah itu kita simulasi kalau suku bunganya lebih kecil dari yang kita gunakan dalam analisis, itu mana lebih besar peningkatan penerimaannya atau net present value dari masing-masing project gitu. Jadi mungkin dengan penurunan suku bunga yang sama, proyek kita ini, proyek A dan proyek B, bisa memberikan net present value yang berbeda peningkatannya gitu. Nah, ini kalau dilihat dari suku bunga. Demikian juga kalau suku bunganya naik gitu. Kalau suku bunganya naik, maka kita lihat lagi bagaimana pengurangan net present value antara proyek 1 dengan proyek A dan proyek B. Nah, jadi di sini perbedaannya dengan attractiveness yang kemarin. Di sini adalah sensitivity. Jadi biasanya proyek-proyek yang sudah visible, ya seperti saya katakan kemarin itu, kalau namanya visible, satu saja decision kriteria itu kita hitung, sebenarnya dia bisa diketahui visible atau tidak, ya. Nah, jadi sekali lagi, suku bunga ini itu kebijakan dari otoritas moneter. Jadi di luar kontrol daripada proyek, ya. Jadi oleh karena itu maka ini penting dianalisis. Nah, satu lagi supaya bisa dipahami tentang bagaimana pentingnya interest rate ini adalah ada kalanya orang berpikir mungkin begini, ini uang kan uang saya. Jadi kalau uang saya ya nggak usahlah dihitung pakai interest rate gitu. Dalam analisis proyek nggak bisa begitu. Karena uang kita pun ada earning capital. Jadi earning capital itu kalau kita tempatkan uang kita itu di bank atau reksadana atau apapun namanya, dia kan menghasilkan uang sekian persen per tahun gitu. Itulah interest rate atau capital earning daripada uang, ya. Nah, jadi berapa persen dia. Nah, oleh karena itu no matter dari mana uang datang, apakah dari pinjaman atau pakai uang sendiri, tapi tetap harus dibandingkan antara bunga uang yang kita pakai, ya. Baik. Nah, pertanyaannya dari proyek ini adalah, jika suku bunga yang dipergunakan pada analis finansial atau analis ekonomi keduanya proyek tersebut adalah 10%, bandingkan sensitivitas masing-masing proyek tersebut terhadap perubahan satu, suku bunga, perubahan cost, dan perubahan benefit. Ini dalam contoh ini saya pakai 5%, ya. Jadi dalam contoh numerical berikutnya ini saya ganti dengan 5%. Jadi artinya
Jika suku bunga yang dipergunakan pada analisis atau yang ditetapkan secara finansial atau secara ekonomik, kedua proyek tersebut adalah 10%. Jadi ini kita ganti jadi 5% ya. Nah, di sini ada perkataan analisis secara finansial dan analisis secara ekonomi. Jadi pada kuliah-kuliah sebelumnya Anda harus sudah bisa ya menderivasi cost stream dan benefit stream secara finansial dan secara ekonomi. Ya, jadi kemarin itu perbedaannya hanya tentang penentuan unit price atau harga daripada produk dan harga daripada unit parameter cost. Ya, jadi harga cost biaya itu yang perlu dibandingkan itu antara ekonomi dan finansial adalah satu harga pasar, satu harga opportunity cost atau harga shadow price. Ya, jadi ingat sekali lagi ya, secara finansial itu adalah market price, secara ekonomik itu adalah kalau dia produk itu shadow price, kalau dia buruh atau tenaga kerja itu namanya adalah opportunity price. Jadi ini perbedaannya, kuantitinya kan tetap sama nih. Kuantiti daripada baik input maupun output itu sama. Jadi yang penting adalah bisa dibedakan apa itu market price, apa itu shadow price dan opportunity price atau opportunity cost ya. Jadi pada kuliah sekali lagi saya akan buatkan contoh yang konkret ya supaya bisa dipahami tentang perbedaan ini ya. Nah, sekali ini sudah diperoleh ya dan ini sudah diperoleh, maka analisisnya sama ya. Metode untuk menghitung decision kriterianya sama dan untuk menghitung sensitivitasnya juga sama. Ya, jadi sekali lagi harus dipahami bahwa setiap proyek bisa dianalisis secara finansial dan bisa dianalisis secara ekonomi. Sekali lagi saya ulangi, analisis finansial itu perlu untuk perusahaan, badan usaha milik perorangan, milik negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perorangan. Ya. Nah, kalau kita bicara ekonomik, itu adalah dari sudut pandang society, jadi masyarakat secara keseluruhan. Ya. Jadi ini berbeda sudut pandangnya dan untuk memvalue besaran-besaran cost dan benefit pun berbeda. Nah, sekali lagi, kuliah ini mungkin harus saya tambahi sebelum kita ujian akhir ya, walaupun agak terlambat, tetapi itu harus karena nanti ada link yang hilang dari pelajaran kita yang sebelumnya. Walaupun secara GCL mungkin sudah saya sampaikan beberapa program sama aplikasi dari pembiayaan proyek. Tapi akan saya berikan 1 atau 2 kali lagi pertemuan secara YouTube seperti ini agar kita bisa mengerti ini semua. Setelah itu baru kita beri assignment ya. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan yang dilakukan secara simulasi ya. Artinya simulasi artinya dihitung besaran semua decision kriteria itu. Jadi dalam hal ini saya sampaikan hanya ada 3 ya, walaupun ada satu lagi NK ratio, tetapi itu tidak berapa jauh bedanya selalu dengan BC ratio ini ya. Nah, ini adalah proyek A dan proyek B dalam sensitivitasnya terhadap suku bunga. Nah, sekali lagi, kalau bicara tentang perubahan suku bunga,
itu proyek itu sama satu dengan yang lain kena dampak ya. Artinya kalau untuk cost dan benefit itu kan ada kaitannya dengan detail engineering design. Jadi artinya ada juga kaitannya dengan ketelitian orang yang melakukan perencanaan itu, apakah kredibel konsultannya atau tidak gitu. Kalau tidak kredibel, bisa perbedaan cost dan benefit itu besar sehingga itu bisa membuat orang ragu sehingga dia perlu melakukan sensitive analysis seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai dari suku bunga. Sekali lagi ini adalah kebijakan daripada otoritas moneter ya. Nah, ini sebagai hasilnya ya. Ini cara menghitung ini gunakan program yang kemarin saya berikan pada kuliah yang ke-10 ya. Nah, hanya itu besok saya jelaskan. Saya akan berikan penjelasan berkenaan dengan penggunaan itu. Mungkin di YouTube berikutnya ya, setelah ini. Mungkin lusa saya bisa rekaman, mungkin hari Rabu ya. Setelah itulah baru saya sampaikan. Nah, ini dihitung dengan menggunakan program itu sehingga bisa kita hitung berdasarkan perubahan-perubahan yang ini, ya. Nah, jadi semua decision kriteria ini kita hitung dengan menggunakan program itu dan kita akan dapatkan besaran ini semua, ya. Sebagai contoh, membandingkan proyek A dan proyek B seperti ini, ya. Kita lihat. Tadi saya katakan bahwa kita analisis ini berdasarkan bunga uang 5%, ya. Maka besaran tersebut bisa dilihat bahwa kedua proyek ini, proyek A dan proyek B, itu memiliki BC ratio 1,1. Nah, ini artinya apa? Sama BC rasionya. Berarti sama-sama visible. Kenapa net present value itu diperlukan? Karena dari net present value itu dengan investasi yang sama-sama 100 juta, dia menghasilkan satu dengan yang lain itu berbeda. Proyek A itu menghasilkan 9,75 juta, proyek B menghasilkan 9,52 juta. Artinya internal rate of return-nya lebih besar yang sebelah kanan, tetapi dari nilai perolehan uang ya itu lebih besar yang proyek A. Nah, kalau demikian, kalau hanya kita berpegang kepada analisis proyek dengan ketetapan interest rate atau suku bunga 5%, jelas bahwa dalam proyek ini kita perlu pendapatan yang lebih besar. Pasti kita pilih proyek A. Ya. Nah, kemudian BC ratio tidak bisa memilih yang mana karena sama. Ya, nggak bisa. IRR pun kalau kita lihat dari penerimaan sebenarnya itu pasti lebih bagus yang ini kalau dalam long run ya, dalam waktu panjang, karena dia bisa memberikan bunga sebesar 15% dari uang yang kita tabungkan. Sementara yang ini hanya 10% gitu ya. Nah, tetapi sekali lihat, kalau hanya berpatok kepada penerimaan dan tidak ada kemungkinan turun bunga dan tidak naik gitu ya, maka kita pilih proyek yang A, ya kan? Dipilih itulah dalam sensitivitas. Nah, sekarang kalau umpamanya bunga itu turun menjadi 2%, berarti kan ini lebih murah
capital cost-nya lebih murah, ini 2%. Maka proyek yang ini itu langsung BC rasionya 1,16, ini 1,13. Sekali lagi ini lebih atraktif, lebih menguntungkan, lebih besar dia. Kemudian kalau uang yang tak berbunga, grant namanya ya, grant, maka dapat 1,21, ini 1,15. Lebih slow dia yang B. Nah, sekarang bagaimana kalau naik? Nah, kita perhatikan ya, kalau naik. Ini kalau naik, ini proyek A langsung turun BC rasionya menjadi 1,06. Ya. Kemudian penerimaan pun net present value-nya langsung turun menjadi 5,6. Sementara di sini BC rasionya masih 1,07, lebih lambat dia turunnya, dan benefitnya masih dapat 7,48. Artinya apa? Proyek A dia baik kalau bunga uangnya lebih kecil dari 5%. Kalau begitu lebih besar, dia lebih sensitif terhadap perubahan bunga itu. Dia langsung terjun bebas gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini bahwa di sini masih dapat 7,48 juta. Tapi di sini sudah 5,6. Nah, kalau bunga uang atau kebijakan moneter menetapkan bahwa bunga 10% gitu ya. Waktu kita tetapkan 5%, tiba-tiba jadi 10%. Apa yang terjadi? Ini BC rasionya menjadi 1. Artinya apa? Break even dia di situ. Nggak ada untung, nggak ada rugi. Berarti net present value-nya sama dengan 0. Nggak punya earning, nggak punya penerimaan, penghasilan, untung dari proyek A. Nah, proyek B, dia masih, BC rasionya masih lebih besar dari 1, dan dia masih menerima, ya, untung sekitar 4,55 juta. Nah, kalau begitu, bagaimana ini di sini? Berarti asal lebih besar bunga pinjamannya, bunga modalnya, maka proyek B lebih baik. Kemudian kalau 15%, kalau proyek A sudah rugi 8,5 juta. Sementara proyek B baru break even point. Artinya itu bali-bali gitu ya. Nah, beginilah proyek-proyek itu kalau ada 2, 3, 4, 5 yang sama-sama dia visible ya pada analisis bunga yang kita gunakan pada saat kita analisis, yang kita adopsi untuk perhitungan, maka dalam sensitive analysis Anda bisa melihat banyak perbedaan antara satu proyek dengan proyek yang lain. Ya. Jadi ini contohnya adalah proyek yang kemarin kita analisis dengan 5% suku bunga. Nah, jadi dari tabel di atas dapat lihat bahwa proyek A lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan proyek B. Apa artinya? Kalau investasi ini berada di negara yang perekonomiannya lagi bergelombang ya, yang berfluktuasi, ini hati-hati untuk proyek A. Kalau proyek ini berada di negara yang perekonomiannya stabil, maka itu proyek A no problem. Ya. Dan kalau demikian, untuk kondisi perekonomian yang sedikit kurang stabil, itu proyek B lebih kecil resikonya. Walaupun beresiko tetapi lebih kecil. Ya. Nah, ini kira-kira ya esensi daripada sensitivity analysis ini berkenaan dengan perubahan suku bunga. Jadi
bisa saja secara finansial, secara ekonomik, hal ini sama ya. Seperti ini juga mengecek sensitivitasnya. Yang berbeda di situ adalah total cost dan total benefit. Ya, discounting factor sama, ya. Kemudian yang lain-lainnya sama. Jadi oleh karena itu, maka secara finansial dan secara ekonomi wajib dilakukan sensitivitas analisis dalam konteks penilaian atau appraisal dari satu proyek untuk membandingkan proyek satu dengan proyek yang lain. Bagaimana kalau hanya satu proyek saja? Kalau satu proyek saja, itu kepentingannya hanya untuk melihat bagaimana resiko proyek tersebut terhadap investasi. Jadi kita nggak memilih di sana, ya. Tapi kalau kita harus memilih, itu kita harus nilai satu dengan yang lainnya, gitu ya. Baik, kita teruskan. Nah, kalau kita lihat dari grafik sensitivitas ini tadi ya, coba perhatikan. Ini proyek A, ini proyek B, ya. Kalau di proyek A, tadi kita analisis semua kan di posisi 5% ya, di posisi 5%. Nah, di posisi 5%, coba kita lihat ya, ini posisinya ini adalah besaran net present value. Yang di atas ini adalah besaran dari ini adalah BC ratio ya, kemudian ini net present value dan inilah internal rate of return ya. Nah, jadi coba kita lihat. Kalau proyek B, IRR-nya memang besar. Artinya apa? Kalau kita investasikan uang di sana, itu penghasilannya, rate-nya itu 15% per tahun. Atau bunga uang yang kita terima 15% per tahun. Kalau di proyek B, itu rata-rata sekitar 10% gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat dari net present value-nya, kalau ini pada proyek A ya, ketika suku bunga naik menjadi 10%, dia nggak ada lagi net present value-nya. Udah 0. Sementara di sini masih positif, ya kan? Nah, ini perbedaan proyek A dan proyek B, ya. Kemudian ini dia di bunga yang naik dari 15% dia baru 0 kan gitu kan. Nah, jadi secara grafik ini bisa kita lihat bahwa di mana perbedaan antara proyek satu dengan proyek yang satu lagi gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam hal ini kalau ada 5 proyek ya kita bandingkan 5-5-nya seperti apa, terus mana yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Nah, kalau kita mau ranking prioritas proyek berdasarkan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, maka lakukanlah dia dengan mengurut dari proyek yang paling tidak sensitif, less sensitivity, ke yang very sensitive. Ya, nah, jadi less sensitive ke, jadi urutannya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu untuk kondisi perekonomian satu negara yang kurang stabil atau tidak stabil, maka perubahan suku bunga ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria tambahan untuk memilih proyek. Ya. Nah, saya kira ini cukup jelas bahwa dua proyek yang sederhana ini hanya 3 tahun ya. Tahun pertama, kedua, ketiga atau N sama dengan 0, 1 dan 2 ya, hanya itu saja sehingga mudah. Nah, biasanya kalau proyek kita proyek yang besar itu biasanya cash flow-nya lebih panjang dari 3 tahun. Tapi ini saya kasih contoh yang sederhana
3 tahun saja, ya, berakhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sensitivitas proyek terhadap perubahan biaya. Nah, ini perubahan biaya ini kalau Anda seorang engineer, ya, Anda akan tahu bahwa apa yang membuat perubahan biaya itu. Tadi sudah saya katakan bahwa itu pekerjaan tambah kurang utamanya, ya. Karena kita ini kan berhitung dengan harga konstan, ya. Jadi kalau kita berhitung secara harga konstan berarti inflasi kan nggak di dalam, ya, nggak ikut di dalamnya. Karena kita berhitung harga konstan. Tetapi walaupun harga konstan, ya, itu besaran di dalam itu kan pasti volume dikali dengan unit price. Apakah itu pekerjaan fisik, apakah itu man, apakah itu rental hours, semua itu kan ada unit price-nya, ya, ada unit price dan ada volume. Nah, ketelitian seorang engineer atau konsultan perencana, konsultan desainer, ya, untuk membuat satu proyek tidak terlalu banyak additional work-nya untuk mencapai tujuan, itu kan menunjukkan engineer-nya lebih profesional. Maka ada kalanya, ya, pemberi pinjaman itu atau dalam hal ini adalah otoritas keuangan sering juga memerlukan rekomendasi dari konsultan appraisal atau konsultan desainer atau konsultan pembuat feasibility study yang profesional. Kenapa? Karena kalau dia sudah direkomendasi oleh konsultan profesional tersebut, kemungkinan salah di dalam pekerjaan untuk membuat rentang perubahan cost yang dianalisis dengan yang kenyataannya bisa diminimalisir. Ya, kalau itu besar dan meragukan, ini perlu dilakukan secara seksama. Perhatikan, ya, ini adalah yang kita lakukan dengan ini semuanya dengan anggapan bahwa suku bunga tetap 5%. Ya. Yang berubah adalah cost-nya. Kalau cost-nya tidak berubah, ini hasil hitungan kita tadi adalah di row yang pertama ini. Ya. Kalau cost itu lebih rendah 5% dari yang kita tetapkan dalam analisis, maka kita bisa lihat di sini bagaimana respons dari decision kriteria proyek A dan proyek B. Mari kita lihat di net present value-nya, ya, tidak jauh berbeda, tetapi yang B lebih kecil. Kemudian demikian juga BC ratio-nya tidak jauh berbeda, tetapi B lebih kecil. Internal rate-nya di B lebih besar, tetapi di A cuma 12, di sini ada 21%. Ya. Nah, sekali lagi, menghitung ini semua, itu di program komputer yang di Excel itu, saya sudah siapkan untuk sensitivity analysis ini. Makanya kuliah berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana menggunakannya. Karena kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Nanti saya peragakan di YouTube ini saja, ya. Nah, demikian seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, ya, pada saat cost-nya turun sebesar 10%, itu BC ratio-nya hampir sama, dan juga net present value-nya tidak jauh berbeda. Dan trennya hampir sama, naik dan turun, ya. Jadi untuk pertambahan cost ini tidak terlalu banyak perbedaan antara A dan B. Nah, jadi kalaupun shape-nya, ya, atau bentuknya ini hampir mirip proyek A dan proyek B, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa pada saat penurunannya sebesar
10%, ya, di sini masih nampak belum berapa nyata ya. Tapi pada saat penurunan kenaikan cost 10%, itu nampak bahwa proyek B ini itu minusnya sudah lebih besar ya, minusnya atau kerugiannya sudah lebih besar dibandingkan dengan yang proyek A. Nah, kemudian setelah itu ke atas itu kelihatan bahwa kerugiannya proyek B lebih besar daripada proyek A. Artinya apa? Artinya adalah berkenaan dengan kenaikan harga atau ketidakakuratan harga yang kita tetapkan akibat dari ketidaktepatan penentuan harga, itu proyek B lebih sensitif. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, maka untuk kondisi desain sama kemungkinan ada kerjaan tambah kurang yang besar akibat uncertainty atau ketidakpastian dari satu desain, maka proyek B itu lebih beresiko. Itu artinya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan shape-nya atau bentuk dari sensitivity analysis-nya itu, baik proyek A maupun proyek B itu hampir mirip ya. Coba lihat, ini kan hampir mirip, hanya di sini ada yang proyek B lebih cepat dia internal rate of return-nya turun dibandingkan dengan A, dan demikian juga tentang benefit-nya, lebih cepat dia nol ya. Artinya net present value-nya B kalau dibandingkan dengan proyek A dalam hal cost naik ya. Nah, jadi sekali lagi shape-nya hampir sama atau bentuknya hampir sama, tetapi proyek B lebih sensitif terhadap kenaikan harga proyek ya. Itu artinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat lagi dari aspek sensitivitasnya adalah perubahan benefit. Benefit itu artinya adalah produk dikali dengan tarif, nilai jual, atau kalau dia berbentuk air bersih, ya tarif yang ditetapkan dikali dengan volume terjual, gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat sekali lagi ya, ini kita gunakan untuk interest rate 5%. Itu tidak berubah ya, karena di atas tadi sudah kita buat berubah. Nah, tapi ini khusus untuk benefit saja. Nah, bagaimana kalau benefitnya turun? Artinya penerimaan tidak sebesar yang kita perhitungkan pada desain atau pada saat melakukan analisis. Ya. Nah, kalau begitu kita lihat, kalau turun sebesar 5%, bagaimana respon proyek A dan bagaimana respon proyek B. Sekali lagi lihat ya, bahwa ini tidak terlalu jauh berbeda. Bahwa kalau benefitnya turun 5%, sama-sama 1,04 ya, jadi hampir sama. Hanya dalam penerimaan proyek A masih lebih banyak daripada proyek B. Nah, kalau turun 10%, nah ini sudah penerimaan langsung 1,22 minus, tapi di sini sudah 1,4. Sekali lagi terlihat bahwa dalam penerimaan juga proyek B lebih sensitif daripada proyek A. Ya. Kalau umpamanya penerimaannya turun 15%, ya, ini 6,7, ini 6,91. Proyek B lebih sensitif. Bagaimana kalau naik? Kalau naik pun pasti cepatnya lebih cepat proyek yang ini coba lihat ya, ini 1,15, ini masih sama 1,15. 121, 121, 126, 126. Tapi dari sisi penerimaan proyek A masih lebih baik daripada proyek B. Nah, jadi sekarang ini hampir mirip ya antara cost dan benefit
ini dampaknya sepertinya shape-nya sama, ya, sehingga bisa kita lihat bahwa dari sisi sensitivitas analisis terhadap perubahan benefit, ini proyek B juga lebih sensitif daripada proyek A. Jadi dalam hal itu proyek A itu lebih tahan terhadap perubahan benefit dibandingkan dengan B. Itu artinya, ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari grafik ini, perubahan benefitnya, ya, itu shape-nya hampir sama. Shape-nya hampir sama, tetapi besaran net benefitnya yang ini, ya, itu cenderung ini lebih besar daripada yang B untuk kondisi pada saat dia turun benefitnya atau naik benefitnya, kenaikannya tetap lebih besar di proyek A. Nah, jadi dengan demikian, ya, berarti ada beberapa tools tambahan yang perlu dilakukan untuk melihat lebih jauh mana yang lebih baik, proyek A atau proyek B di luar titik ini. Karena pada titik ini kita melakukan analisis itu, menetapkan semua nilai-nilai parameternya kita hitung dan kita analisis dengan ini. Jadi tidak layak proyek berdasarkan posisi ini. Ya, kemudian membandingkan besaran penerimaan NPV antar proyek pun di situ. Membandingkan IRR pun di sana. Membandingkan BC ratio pun di sana. Nah, sekali lagi, kalau kita hanya membandingkan BC ratio, kita nggak bisa mendapatkan penerimaan mana yang lebih besar. Ya, ini lihat, ya, modalnya sama, tapi penerimaan atau untungnya berbeda. Jadi oleh karena itu, maka dalam analisis proyek ini diperlukan untuk melakukan sensitivity analysis. Ya, jadi sekali lagi, sensitivity analysis ini bisa dihitung dengan program spreadsheet yang sudah saya siapkan, ya, yang sudah saya sampaikan kemarin. Hanya tadi saya periksa spreadsheet itu, ada beberapa sel yang harus dimodifikasi dalam formulanya supaya jangan error hasilnya. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan saya kasih tahu di mana yang harus dirombak tersebut, supaya itu bisa kalian gunakan untuk melakukan sensitivity analysis proyek dan menghitung feasibility, menghitung decision criteria untuk berbagai jenis proyek. Nah, saya harapkan, ya, kemarin soal-soal yang sudah saya bagi grup kemarin itu bisa gunakan nanti program itu, ya. Hanya kemarin karena belum sempat saya jelaskan tadi, setelah saya gunakan ternyata ada beberapa sel yang miss referensinya, sehingga mungkin kalau kalian belum bisa lihat secara baik untuk memperbaikinya, mungkin belum pas untuk digunakan. Tapi ini tadi sudah betul, ya, sudah saya coba ini pas, ya. Baik. Nah, jadi dengan demikian maka proyek A dan proyek B sudah bisa kita bandingkan dan bisa kita pilih sesuai dengan kriteria yang mau digunakan, ya. Sebagai contoh, misalnya begini. Nah, ini kemarin sudah disimpulkan pada saat soal kita yang pertama, ya, pada minggu waktu kuliah sebelumnya, di mana kesimpulannya dari attractiveness kemarin seperti ini, tapi Anda bisa lihat dari sensitivity analysis tadi bahwa dia proyek A dan proyek B kira-kira kesimpulannya seperti ini. Untuk interest rate, nah itu suku bunga tadi, ya, lebih kecil dari 5,2%. Nah, tadi kita mulai dari 5% sebenarnya, ya. Maka proyek A lebih baik, ya. Tapi kalau untuk bunga lebih besar dari 5,2%, proyek B lebih baik. Tapi kalau
kita lihat tadi dari sensitivity analysis ya, itu di sini harus kita perhatikan. Ini dari IRR proyek B ya, itu tadi lihat semua IRR-nya kan lebih besar. Tapi kalau kita lihat dari sensitivity analysis ya, itu proyek A lebih bagus daripada B dalam hal apa? Dalam hal cost dan benefit change ya. Nah, sekali tambah ya. Jadi sekarang coba kita bandingkan apa yang ada di kesimpulan ini pada saat kita melihat attractiveness dari soal ini pada YouTube yang sebelumnya, ya, yang saya sampaikan pada contoh sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa proyek A, ya, hanya cocok untuk kondisi seperti ini. Selebihnya itu cocok untuk B. Tapi setelah kita lihat sensitivity analysis tadi, bahwa kalau ada kemungkinan cost dan benefit naik atau turun, maka itu proyek A lebih baik daripada proyek B. Ya, jadi sekarang sudah bisa lihat ya. Jadi ini dengan tambahan analisis ini, maka kita peroleh bahwa apabila terjadi uncertainty atau ketidakpastian dari cost dan benefit, baik itu cost stream bertambah atau berkurang, kemudian benefit tambah atau kurang, maka A lebih baik daripada B. Jadi dalam hal itu fix, tidak ada kemungkinan berubah. Artinya antara di sini tadi kan ada 115 sama 121 ya. Nah, 115 pada tahun pertama, 121 pada tahun ketiga bagi proyek A dan 115 bagi proyek B gitu ya. Nah, kalau ada perubahan itu naik atau turun, tadi coba ya, sampai dengan 15% turun dan 15% naik gitu ya. Itu ternyata proyek A lebih baik. Oke? Nah, saya kira sudah dapat esensi daripada sensitive analysis ya. Jadi apa yang dalam attractiveness yang kita gunakan berdasarkan net present value dan IRR kemarin tidak mampu untuk membedakan mana lebih sensitif proyek A atau proyek B apabila gitu ya benefitnya berubah atau cost-nya berubah. Ini kan dalam hal ini kesimpulan yang kemarin dibuat dalam contoh soal sebelumnya adalah apabila cost-nya fix dan tidak mungkin berubah karena pasti, dan benefitnya pun pasti tidak akan berubah. Hanya ada kemungkinan berubah suku bunga. Nah, sekarang apabila benefitnya bisa berubah dan cost-nya bisa berubah, maka proyek ini itu proyek A lebih baik daripada proyek B. Nah, saya kira sudah cukup jelas ini ya. Jadi sekarang berarti Anda sudah bisa melakukan penilaian atau appraisal dan Anda sudah bisa mengerti apa itu feasibility study dari sebuah proyek, dan sekarang sudah bisa memilih atau menyusun hierarki prioritas antar proyek-proyek yang visible atau mutual eksklusif namanya ya. Sama-sama visible tetapi mana yang paling baik. Jadi mutual eksklusif dari beberapa proyek yang dinyatakan visible, yang mana prioritas pertama, kedua dan seterusnya di luar ketentuan pertimbangan politik ya. Jadi kita hanya dalam pertimbangan secara finansial dan pertimbangan secara ekonomi, dan barang tentu dilandasi oleh ya pertimbangan teknis. Teknis itu adalah bagaimana cara untuk bagaimana proyek itu bisa diselesaikan, desainnya seperti apa, berapa lama harus disiapkan, itu semua teknis ya. Jadi oleh karena itu maka appraisal itu menyangkut ketiga aspek ini ya, aspek finansial, fisik, dan aspek
kebijakan, ya. Jadi oleh karena itu maka setiap proyek harus dilakukan penelitian atau analisis dari hal ini, dari kondisi ini. Nah, karena kita berbicara tentang public infrastruktur, maka sebagian besar proyek kita di infrastruktur harus dianalisis berdasarkan economic analysis, ya. Ada beberapa yang dikelola oleh BUMN, itu dua-duanya harus dilakukan. Satu financial analysis untuk keperluan perusahaannya, satu lagi analisa ekonomi untuk kepentingan masyarakat atau society. Hanya kalau untuk irigasi umumnya lebih cenderung ekonomi, karena di sana itu yang mengelola itu langsung masyarakat, ya. Jadi oleh karena itu biasanya tidak dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan BUMN, tetapi sebagian besar dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu berarti society, ya. Kepentingannya untuk society. Jadi saya kira inilah intisari dari appraisal dan feasibility study. Dan pertemuan kita berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan tools itu. Dan satu lagi pertemuan kita yang belum saya jelaskan walaupun materialnya sudah saya berikan adalah tentang pinjaman, ya, untuk pembiayaan proyek. Di sana ada pembicaraan tentang bagaimana tentang debt service ratio, kemudian ada debt coverage ratio, bagaimana kalau dia perusahaan, bagaimana kalau dia pemerintah, gitu, ya. Jadi pembiayaan itu akan kita bedakan, pinjaman dari pemerintah atau pinjaman dari badan usaha terhadap satu proyek infrastruktur, ya. Bagaimana mekanisme pengembaliannya dan bagaimana menilai apakah perusahaan itu mampu meminjam atau sanggup mengembalikan pinjaman. Itu yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan kita berikutnya, walaupun materinya. Jadi baca materinya yang sudah saya berikan itu, nanti Anda perhatikan apa itu debt service ratio, apa itu debt coverage ratio. Berapa maksimum DCR untuk pemerintah, badan usaha, dan berapa DSR untuk pemerintah dan badan usaha. Itu yang penting, dan bagaimana mentabulasi sistem pembayaran dan peminjaman tersebut, perhitungan bunga dan kemampuan keuangan, itu semua ada di kuliah nomor 11 dan 12 yang sudah saya berikan itu. Tapi nanti akan saya berikan penjelasannya melalui YouTube, mungkin kuliah kita yang ke 14, ya, 14. Mudah-mudahan 2 hari ke depan saya bisa selesaikan YouTube untuk yang ke-14. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Sekian, terima kasih dan salam.